3 malaikat agung, yaitu Gabriel, Mikhael, dan Rafael. Lalu ada 4 lagi, tapi itu digolongkan sebagai kelompok kerubim, makhluk surga. Sementara malaikat yang lain itu tidak pernah menyebut siapa nama dia. Contoh, 7 malaikat di dalam Wahyu tidak menyebut namanya. Hanya mengatakan, ya di dalam kitab Tobit, yang kemudian kita kenal Rafael, dia mengatakan, aku Rafael, salah satu dari ke-7 malaikat yang melayani Allah yang Maha Tinggi. Ya, dia menyebut dia salah satu dari 7 itu yang ada di dalam kitab Wahyu itu. Tapi tidak ada nama malaikat adalah Helel. Helel, bintang timur. Ben Sakar, putra fajar. Itu bukan nama. Itu istilah. Bahwa sesuatu ini, malaikat yang jatuh ini, di dalam kitab Yesaya ini, malaikat yang jatuh ini, yang tidak dikenal namanya ini, dijuluki. Ya, dijuluki sebagai Helel, sebagai Ben Sakar. Jadi bukan nama. Lalu kemudian kenapa Santo Hieronymus menerjemahkan menjadi Lucifer? Karena ada kata bintang timur atau anak fajar. Fajar itu menghasilkan apa? Cahaya, sinar, terang. Dalam bahasa Latin itu disebut lux. Kata dasar dari kata lux. Jangan sampai saya tuduh Bapak Ibu karena memakai sabun lux berarti Bapak Ibu menyabun diri memakai setan. Lucu sekali bukan? Lucu. Orang yang tidak tahu bahasa Latin sok-sokan mengajari ikan berenang. Masalah saya mau menyinggung tentang sabun. Tapi kata lux itu kata dasar dari Lucifer itu. Artinya apa? Bersinar, terang, bercahaya, menyinari. Itu gitu Bapak Ibu, terang. Itu kenapa ketika tidak ada Lucifer Vanessa, kalau Anda Katolik tidak ada setan pada Anda. Tidak ada, saya ulangi lagi. Tidak ada nama setan itu Lucifer, saya ulangi lagi. Tidak ada. Tidak ada, saya beritahu Anda. Lucifer itu bukan nama setan, bukan nama personal. Lihat ini Yesaya ini. Emang ada malaikat namanya bintang timur? Coba kita terjemahkan dari bahasa aslinya. Ada nggak? Helel artinya bintang timur. Emang ada nama malaikat yang jatuh namanya bintang timur? Dan dia adalah anak fajar. Saya bilang ini istilah. Istilah, bukan nama. Istilah yang sama ini ketika zaman Hieronymus pada abad keempat, ia akan dalam bahasa Latin dengan kata Lucifer karena cahaya menghasilkan terang, bukan karena itu nama. Susah banget sih diajarin. Nih, kalau Anda mengatakan Lucifer itu nama setan, sekarang saya tanya pada Anda. Mari kita lihat terjemahan Latin Vulgata ini. Di situ ada kata Lucifer. Saya tanya kepada Anda semua. Oke, ini kurang besar ya, supaya jelas. Nih, saya besarkan pada Anda. Mari kita lihat bahasa Latin ini. Dan silakan Anda buka bahasa Indonesia yang Anda punya. Saya tanya kepada Anda semua. Di sini ada penyebutan kata Lucifer, saya tandain ya. Saya katakan Lucifer itu bukan nama. Ya. Oke.
Sebentar Bapak Ibu. Oke. Kita lihat ya. Coba Bapak Ibu, sebelum Anda menyuruh saya baca baik-baik, saya sudah membaca bahasa Latin. Sekarang saya tanya pada Anda, di mana dalam bahasa Ibrani nama setan itu Lucifer? Di mana dalam bahasa Yunani nama setan itu Lucifer? Terjemahan bahasa Latin itu baru ada ya pada abad keempat. Apakah setan itu baru ada abad keempat sehingga namanya baru ada abad keempat? Silakan dijawab. Oke, sekarang kita lihat Bapak Ibu ya. Ini terjemahan Santo Hieronymus terhadap ya, ini nih ya, kata ini kita fokus di sini. Mari kita buka ini. Dari mana Lucifer itu muncul? Saya sudah kata Lucifer itu bukan nama. Ya, saya ulangi lagi, kata Lucifer itu bukan nama. Ya, tapi sesuatu yang menunjukkan atau yang menghasilkan cahaya. Sekarang kita lihat terjemahan 2 Petrus ini. Kita pertama-tama lihat New International Version. Mari kita lihat ya. Sebentar Bapak Ibu, kita lihat ya. Oke. Saya bagikan pada Bapak Ibu ya. Ini terjemahan 2 Petrus 1 ayat 19 dalam bahasa Inggris. New International Version. Mari kita lihat. Kata-katanya apa sih? Jangan bahasa Indonesia dulu yang kita lihat. Nih. Oke, saya zoom kepada Bapak Ibu. Saya besarkan, ayo kita lihat. Nah, oke. 2 Petrus ayat 19. Mari kita lihat kata-kata dari 19 ini di mana kata tadi. Nah, coba lihat. Mana kata tadi Bapak Ibu? Oke. Lucifer oriatur in cordibus vestris. Et Lucifer oriatur in cordibus vestris. Di mana? Coba lihat di situ Bapak Ibu. Yang terkait dengan Yesaya tadi, kira-kira kata-kata yang masuk dalam terjemahan Santo Hieronymus sehingga menyebut kata Lucifer di situ yang mana? Until the day dawn and the morning star rises in your heart. Coba Bapak Ibu perhatikan di situ. Morning star. Ya. At. Perhatikan at. Ya. Ya. Until the day dawns at the morning star rises in your heart. Morning star itu bahasa Latin disebut lux. Lucifer. Sekarang saya tanya, dari terjemahan bahasa Inggris ini, apakah Yesus itu adalah setan yang bangkit dari antara orang mati? Apakah cahaya yang diberikan Kristus itu cahaya setan? Karena di sini berbicara as to a light shining in a dark place until the day dawn and the morning star rises in your heart. Nah, kita kembali ke terjemahan Santo Hieronymus tadi. Ada kata Lucifer. Pertanyaannya, mengapa sama dengan Yesaya? Apa maksudnya? Karena memang itu bukan nama Bapak Ibu. Itu bukan nama. Bukan nama, sekali lagi saya katakan. Nih, saya zoom di hadapan Anda. Terjemahan bahasa Latin Vulgata
Kata Lucifer itu bukan nama setan, tapi sesuatu yang menimbulkan cahaya. Jadi di Yesaya itu ada nama malaikat yang jatuh, nggak ada nama di situ. Tapi yang ada istilah. Istilah itu bukan nama. Bintang timur, putra fajar, itu bukan nama. Itu istilah. Kenapa dia disebut bintang timur? Karena malaikat ini menghasilkan terang. Tapi bukan berarti semua yang menyebut Lucifer itu nama. Bukan nama. Buktinya ini. Nah, sekarang itu tadi bahasa Inggris. Coba kita lihat bahasa Indonesianya, terjemahannya. Oke. Atau saya bandingkan dengan yang lain lagi deh. ESV ya. Terjemahan ESV, bahasa Inggris lagi nih. Mari kita lihat. Oke, di sini sudah terbuka. Oke, kita lihat lagi. Kita perbandingkan lagi Bapak Ibu. Supaya tidak ada lagi yang kemudian mengatakan Lucifer itu nama setan. Ya kalau masih ngotot juga ya silakan aja. Tugas saya hanya memberitahu Anda bahwa itu adalah informasi yang salah. Itu ya Bapak Ibu. Tugas saya hanya memberitahu Anda itu informasi yang salah. Sekarang kita lihat terjemahan yang sama ini dalam versi lain. Apakah masih ada morning star dan shining? Ya, terbit dari antara orang mati atau dari dunia kegelapan. Kira-kira ada nggak kata-kata itu? Ada nih. Until the day dawn and the morning star rises in your heart. Morning star tadi itu yang diterjemahkan Lucifer. Tapi itu bukan nama. Capek saya ngomong, bukan nama. Tapi masih ngotot juga ada yang mengatakan nama. Ya udah, yakini aja yang tidak ada. Itu mengimani yang tidak ada sama sekali Bapak Ibu. Karena morning star itu bukan nama. Bintang timur itu bukan nama. Itu istilah. Jadi kalau istilah yang sama di tempat lain, terutama terjemahan bahasa Latin, memakai istilah yang sama, itu bukan nama. Makanya dia memakai kata Lucifer juga. Karena itu bukan nama, tapi menunjukkan sesuatu itu menimbulkan cahaya.